Jadi bangsa Jawa kebanyakan menjadi tentara marsusi Belanda yang disebut dengan KNIL, KNIL, Koninklijk Nederland Indisch Leger. Tentara Kerajaan Belanda Hindia Belanda, berarti Timur. Jadi kenapa kita harus menceritakan sejarah kebangkitan perjuangan kembali yang dilakukan oleh pimpinan revolusioner Aceh, pimpinan Islam Aceh, wali negara Aceh yang ke-8, dan Presiden Aceh Merdeka. Ini penting karena itu merupakan tonggak sejarah ketika orang Indonesia menceritakan 17 Agustus 1945 sekalipun tidak diakui oleh Belanda, tidak diakui oleh dunia internasional. Kenapa mereka rayakan? Itu keyakinan mereka. Maka kita hari ini perlu kita kembali sedikit ke belakang untuk menceritakan bagaimana peradaban kronologi lahirnya Indonesia dan kenapa Indonesia menjadi pendatang baru di Aceh dan menjadi negara baru di Aceh, menjadi sistem baru di Aceh yang kita sebut dengan neokolonialisme baru, penjajah baru di Aceh. Kenapa disebut penjajah? Kenapa disebut kolonial? Karena mereka mengatasnamakan satu bangsa ingin menjajah suatu bangsa asli, sedangkan Aceh adalah established state, negara yang sudah ada, established, sudah ada. Kenapa Aceh disebut successor state, negara sambungan? Nah, berdasarkan itu, apa peradaban Aceh yang sudah ada? Islam. Apa ideologi negara Aceh? Islam. Apa dasar hukum Aceh? Islam. Ditambah lagi dengan kanun Mukutalam Al-Ashi. Kalau bahasa Arab asal luar negeri, Aceh itu disebut Ashi. Yang disebut apa maksud Ashi itu? Bahasa orang luar disebut Aceh itu Ashi. Maka dasar hukum Aceh itu Islam, Quran, hadis, qiyas dan ijma ulama. Jadi ditambah lagi dengan kanun Mukutalam yang berdasarkan Islam juga. Jadi pedoman dasar hukum Aceh itu tidak bisa digugat oleh siapapun karena jauh sebelum Amerika merdeka tanggal 7 Juli 1777, begitu juga Belanda, jauh sebelum negara-negara tua di Eropa sudah ada Aceh. Maka disebut Aceh itu established, negara yang sudah ada. Jadi ketika Indonesia datang ke Aceh setelah propaganda dunia, propaganda Perang Dunia Kedua, setelah konfigurasi tingkat tinggi menyangkut dengan kekuasaan Yahudi di dunia, maupun Yahudi Amerika maupun Yahudi Eropa, diciptakanlah Indonesia. Indonesia merupakan negara baru yang lahir hasil konfigurasi jahat antara Yahudi ingin menghilangkan seluruh kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Kenapa Islam? Masyarakatnya lebih banyak, mayoritasnya adalah Islam karena memang terdiri dari Kesultanan Islam jauh sebelum Belanda ada di Nusantara ini. Maka kenapa setelah Perang Dunia Kedua seluruh Kesultanan Islam itu dibunuh raja-raja semua, kecuali Raja Jawa yang disebut hari ini Hamengkubuwono yang ke-10. Kenapa mereka tidak ikut dan tunduk di bawah hukum demokrasi Indonesia? Sampai detik ini mereka mendirikan negara dalam negara sebenarnya. Apakah Indonesia mendirikan negara dalam negara Raja Jawa itu? Mereka tidak ada pilkada. Itu Hamengkubuwono ke-10 itu tidak pernah dipilih. Dan sistemnya semua wilayah tanah daerah istimewa Yogyakarta hari ini, walaupun bendera merah putih, karena bendera Indonesia itu bukan bendera Indonesia sebenarnya, bendera Belanda, dirobek putihnya pada tanggal 16 Agustus 1945 di Jalan Pengasingan Timur nomor 56. Pada saat sebelum itu dibentuklah BPUPKI berubah menjadi PPKI. Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia berubah menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu dirobek merah putihnya di gedung Yamato itu. Jadi sejarah ini penting. Apabila ada orang yang komplain, tidak perlu kita bilang sejarah lagi. Bagaimana dia cinta Muhammad, bagaimana cinta Nabi, bagaimana dia cinta kepada Allah kalau tidak belajar Islam. Maka kan jangan menjadi paradok, jangan sangat ironis. Ketika kita menceritakan sejarah peradaban bangsa Aceh, jangan cerita sejarah. Ketika kita tanya, kenapa Anda sholat? Kenal nggak sama Nabi? Enggak, jadi kenapa Anda cinta Nabi? Berarti Anda tahu dari mana Nabi? Berarti tahu dari
sejarah. Maka sejarah bagian yang terpenting di dalam kehidupan suatu bangsa atau individual atau insani atau makhluk manusia sebagai perbandingan hidupnya, sebagai pegangan hidupnya. Kalau soal sejarah Aceh, itu alat untuk memperjuangkan hak bangsa Aceh. Sejarah menjadi modal utama. Maka historis sangat penting. Itu merupakan modal. The capital, historis is the capital for our struggle. Artinya itu sejarah adalah senjata bagi para pejuang. Kalau Anda tidak tahu sejarah, maka kenapa Indonesia yang tidak memiliki sejarah, yang tidak memiliki peradaban, yang tidak memiliki bangsa, yang tidak memiliki undang-undang, tidak memiliki apa-apa, kenapa sudah ada? Coba tulis Anda Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, dan lempar di situ. Jatuhnya kemana? Ke wilayah negara orang kan? Kalau dilempar di Pulau Jawa, jatuh ke negara Jawa, ke negara Pasundan. Namanya dengan Raja Prabu Siliwanginya, dengan Panglima Prabu Siliwanginya, dengan Raja Pajajarannya, begitu juga Demak dan seterusnya. Jadi apa legalitas Indonesia ada di Aceh? Nggak ada. Bendera pun orang punya. Yang ada TNI, itu pasti. Rupiahnya. Maka ketika TNI ditarik dari Aceh dan rupiahnya hilang di Aceh dan benderanya turun, selesai soal itu. Wilayah punya bangsa Aceh, masyarakat bangsa Aceh, hukum kita sudah establish dengan peradaban Islamnya, dengan hukum Islamnya. Sedangkan hukum Indonesia KUHP-nya Belanda punya. Pancasila itu kan baru. Undang-Undang Dasar 45 terdiri dari preambul, pembukaannya, kedua Pancasilanya, dan ketiga Undang-Undang Dasar 45 terdiri dari 37 pasal, 2 aturan tambahan, 4 aturan peralihan. Ketika 2/3 di dalam aturan peralihan atau aturan tambahan, 2/3 anggota MPR RI bisa menyatakan negara bubar atau negara bisa diganti, ideologi Pancasila itu bisa dirubah menjadi negara Islam. Itulah yang hari ini diperjuangkan oleh kelompok mayoritas Islam yang ada di Indonesia. Yang anehnya, 2/3 lebih sudah dikuasai parlemen. Kenapa mereka tidak menuju negara Islam? 552 anggota MPR dan plus 151 anggota MPR, dan jumlahnya 753 anggota MPR menjadi anggota DPR, karena MPR terdiri dari anggota DPR dan perwakilan daerah. 752 anggota MPR, 95% itu Islam semua. Kenapa mereka tidak menuju negara Islam? Jawabannya adalah ada tekanan internasional yang mengobok-obok Indonesia sudah 79 tahun. Sehingga Indonesia menjadi negara sekuler yang berideologi Islam, yang berideologi Pancasila, bukan negara Islam. Apa yang harus dibanggakan oleh umat Islam yang ada di Indonesia? Apakah dengan dua keyakinan mereka dalam kehidupannya? Pertama, di rumah, di pesantren atau di dayah atau di masjid, mereka Islam. Di luar itu Pancasila. Tidak ada di dunia ini, di dalam kehidupan suatu negara, dua idealisme hukum seperti kejadian hari ini di Aceh. Di rumah Islam, di pesantren Islam, di dayah Islam, tetapi di luar itu Pancasila. Bukti, satu contoh case atau kasus atau soal isu atau perkara. Ketika khotib lagi khutbah di masjid, kita keluar, selesai masjid, selesai dua rukun khutbah, selesailah Jumatan. Kita keluar, ada pencuri dari luar, dia mencuri sandal kita atau sepatu. Sementara di dalam masjid kita dengar khutbah dengan aturan Islam, contoh di Aceh. Begitu ada persoalan di luar, ada terjadi kriminal, ada terjadi macam-macam lah. Tetapi kenapa diselesaikan oleh polisi umum? Apakah pernah diselesaikan oleh hukum syariah? Tidak ada. Syariah di Aceh hanya propaganda Wahid. Pada 2001 dia memberi Aceh sebagai provinsi syariat Islam di dalam konteks Indonesia. Sementara Indonesia sendiri bukan negara Islam. Bagaimana dia mendeklar negara Islam kepada Aceh? Sementara Aceh itu sudah dari zaman dulu sudah Islam. Bukan Islam positif yang dinyatakan atas nama provinsi, tetapi Aceh menjadi negara Islam yang melindungi Islam, yang melindungi warga negara Aceh yang notabene-nya 100% Islam.